pemirsa, dan kembali kami lanjutkan informasi dalam hikmatnya suasana Natal. Tentu ini menjadi momen kembali untuk menegakkan nilai toleransi, untuk kita bisa terus menjaga keharmonisan antar umat beragama juga. Betul, dan pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah serentak yang sudah kita lalui kemarin, pemirsa, tidak selayaknya menjadi pemutus genggaman tangan kita, masyarakat Indonesia. Pendeta Yeri Nasarani akan menyampaikan pesan Natal 2024 dalam segmen Lentera Jiwa berikut ini. Halo semua, Shalom, selamat menyambut Natal, damai sejahtera memenuhi hati setiap kita. Natal sebentar lagi momentum penting akan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Perjalanan penuh cinta kasih adalah bagaimana Yesus lahir di Bethlehem. Perjalanan penuh kisah cinta, bagaimana hatinya bagi setiap kita ditunjukkan lewat lahirnya Yesus di Bethlehem. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Menarik sekali, dia menempatkan dirinya bukan hanya sebagai tujuan, tapi dia juga menempatkan dirinya sebagai perjalanan. Seperti kita semua tahu, hal yang sangat penting dalam perjalanan adalah tujuan. Ya, seperti Bethlehem, tujuan. Tapi dalam momen kali ini, saya ingin menyampaikan ada satu hal yang sangat penting dalam perjalanan Yesus lahir ke dunia ini, yaitu alasan cinta yang dia ingin penuhi hati dan batin kita. Salah satu kekuatan dari perjalanan bukan hanya terletak pada tujuannya, tapi pada alasan cinta di dalamnya. Ada sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan tentang orang Samaria yang baik hati. Satu ketika pergilah seseorang menuju kota Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, barang-barangnya diambil dan dia terluka, tidak berdaya. Lalu lewatlah seorang imam melewati jalan yang sama menuju tujuan kota Yeriko. Yang menarik adalah imam itu setelah melihat orang terluka, dia pindah jalur dan meneruskan perjalanan. Kenapa? Karena buat seorang imam, tujuan lebih penting dari alasan. Lalu orang kedua lewat. Alkitab mencatat seorang Lewi. Di tengah jalan dia bertemu juga dengan orang yang terluka. Lalu apa yang terjadi? Dia juga pindah jalur dan meneruskan perjalanan menuju tujuan. Kenapa? Sama seperti yang sebelumnya. Buat seorang Lewi, tujuan lebih penting dari alasan. Lalu yang ketiga lewatlah seorang Samaria menggunakan keledai. Tiba-tiba dia menghentikan keledainya, lalu membersihkan luka orang yang terluka ini, meletakkan orang terluka ini di atas keledainya, lalu membawa orang ini ke tempat di mana dia bisa diobati, lalu memberikan sejumlah uang sehingga orang ini bisa dirawat. Lalu setelah semuanya selesai, baru orang ini meneruskan perjalanan. Apa bedanya orang Samaria dan dua orang sebelumnya? Seorang Samaria mengorbankan tujuan demi alasan. Dia tahu persis kekuatan dari sebuah perjalanan adalah alasan cintanya. Ya, semua kita dalam perjalanan tentu kita memiliki tujuan, tapi ingat baik-baik, alasan itu juga sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya Natal harusnya tidak hanya sekedar sebuah perayaan, tukar kado dan sebagainya. Natal harusnya kembali menjadi momentum cinta. Buat seseorang yang mungkin gak bisa berkomunikasi lama dengan seseorang, boleh kembali berkomunikasi. Natal harusnya berhentinya konflik panjang yang tidak terselesaikan menjadi rekonsiliasi yang indah. Natal memampukan kita untuk mengampuni meskipun bukan kita yang berbuat salah. Natal memampukan kita untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Dan ingat, Natal tidak pernah hanya ditujukan untuk kalangan sendiri. Natal adalah perjalanan seseorang kemanapun, tapi dia menemukan alasan cinta dalam perjalanannya. Saya berdoa dalam kesempatan menjelang Natal dan Tahun Baru, kita bukan hanya sibuk dalam sebuah perayaan, tapi kita merenungkan ada alasan cinta di mana Yesus berikan dalam hidup kita. Ya, Yesus lahir di Bethlehem, tapi alasannya adalah saudara
dan saya tentunya sebagai orang yang sangat dicintai dan dikasihinya. Banyak orang kehilangan damai sejahtera ketika sampai pada tujuan. Nah, dalam momen yang indah dan berbahagia ini, tentu tidak kebetulan kalau kita bertemu dalam tayangan singkat ini. Izinkan Yesus lahir di hati kita. Betul, dia lahir di Bethlehem. Kenapa? Supaya suatu saat Yesus lahir di hati kita. Kenapa dia perlu lahir di hati kita? Supaya dalam kehidupan ini kita menemukan yang namanya alasan-alasan cinta untuk tetap mengasihi, untuk tetap mengampuni, untuk tetap merangkul yang berbeda, untuk tetap berjuang mengasihi sekalipun kita ada di tempat-tempat yang tidak nyaman. Tetap menjaga sebuah kebersamaan, tetap menjunjung yang namanya persaudaraan yang rukun bersama. Sekali lagi, jangan biarkan kita tutup tahun ini dan jangan biarkan kita tenggelam dalam begitu banyak perayaan Natal tanpa alasan-alasan cinta yang dia mau lahirkan dalam kehidupan kita. Damai Natal menyertai kita semua. Saya berdoa kita semua diselimuti oleh cinta Tuhan dan kita semua boleh mengalami anugerah yang dahsyat dan luar biasa. Salam hormat saya buat seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas dan Happy New Year. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.